atas tanggapan terhadap tulisan itu bahwa Pak Cahyadi tidak bisa menerima pendapatnya Dr. Syekhrunen, Dr. Yakob, itu hak dia lah. Ya. Tapi saya sebagai seorang muslim, saya katakan, saya tidak mengatakan bahwa Alkitab itu merupakan satu kebenaran, kesatuan. Saya katakan Alkitab satu kesatuan yang tidak boleh dipisah. Artinya seluruh ayat itu harus kita berlakukan. Gitu loh maksudnya. Jadi bukan Alkitab itu kesatuan kebenaran, bukan itu. Saya tidak ngomong begitu. Maaf Pak Solehan, ya. Tolong Bapak menanggapi makalahnya saja. Ini ya. Dulu, karena ini akan nyangkut kalimat itu. Ini kalimat itu akan nyangkut. Nah, kedua ini nyangkut persoalan bahwa apa itu namanya, tidak kan tadi dia tidak setuju gitu loh masalahnya dengan kutipan saya. Lalu yang kedua ini masalah agama. Tolong Bapak jelaskan dalam Alkitab itu yang Anda pakai agama itu apa? Karena di sini kutipan agama diambil dari kitab Veda. Kitab Veda aslinya itu ini nih. Ini kitabnya orang Parisara hidup agama. Yang namanya tidak pergi itu begini. Jadi tafsirnya agak lain dengan ini ya. Tidak pergi agama itu artinya tidak pergi dari A dan Gam. Yang dimaksud tidak pergi itu orang selalu bersimpuh di mukarsi untuk mendengarkan wejangan-wejangan atau mantra-mantra. Oleh karena itu orang Hindu tidak menyebut keyakinannya itu agama, tapi dharma. Jadi berbeda sekali dengan orang Indonesia. Kita keyakinan disebut agama, orang sana dharma, atau lengkapnya sanatana dharma. Orang Indonesia pakai kata dharma lain ya, dharma wanita, dharma wisata, itu Indonesia gitu ya. Jadi lain, ini perlu diluruskan. Jadi tolong apa yang Pak Cahyadi dengan kata agama di sini, karena kalau saya tidak khilaf pada tanggal 23 Maret 2003 di rumah saya itu, ini sudah saya tanyakan dengan Pak Cahyadi itu, apakah Yesus mengajarkan agama atau apa tuh? Agama tidak ada, hanya jalan kan di waktu itu begitu. Maka karena banyak sekali kutipan-kutipan di sini, saya minta itu. Kedua, kalau Bapak ngutip pendapatnya apa itu namanya Hans Kung dari WHO, WHO sendiri pada tahun 94 mengadakan pertemuan penduduk di Kairo. Itu dia termasuk menyarankan, WHO-nya menyarankan ya, rumah tangga itu tidak perlu pakai nikah. Cukup orang senang dengan orang, apa laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, apa itu, laki dengan perempuan. Jadi kalau Hans Kung ngomong begini, bagi saya tidak ada artinya itu. Ini yang perlu diketahui gitu ya. Jadi waktu itu meskipun kita tolak, tapi itu sudah dilontarkan dan nyatanya masih dikembangkan juga oleh Panitia Internasional. Ini persoalannya. Nah, untuk ini sedikit dari tim saya ingin bantu saya gitu. Maka saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wala quwata illa billah. Saya akan langsung menuju kepada pembahasan makalah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Cahyadi Nugroho MA. Persoalan pertama yang sangat merangsang kami untuk berkomentar adalah bahwa konflik agama disebabkan oleh rasa benar sendiri, claim of truth. Kalau Bapak keberatan terhadap itu, maka berarti Bapak telah menghancurkan intisari agama. Agama itu intisarinya memang claim of truth itu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu ragu-ragu. Jadi bagi kami ini Bapak ini sepertinya bertauhid, tetapi tersimpul satu racun yang sangat berbahaya menurut saya. Ini penghancuran agama. Masalah konflik bukan di situ masalahnya, Pak. Tapi masalahnya memaksakan kebenaran yang kita yakini kepada orang lain. Apakah dengan senjata, ataukah dengan kekuatan yang lain, kadang-kadang dengan penipuan, dengan penjungkir balikan informasi. Ada orang bawa-bawa Alkitab, pakai jilbab, pakai mukena, pakai sorban. Ini yang jadi masalah. Secara kultural, yang namanya sorban, yang namanya jilbab, yang namanya sajadah, itu adalah milik masyarakat umat Islam.
Sekarang dibawa-bawa oleh orang bawa-bawa Alkitab, kemudian mereka dakwahkan itu dalam rangka untuk membingungkan orang-orang bodoh, sehingga mereka kemudian menukar akidahnya tanpa sadar. Itu satu kegiatan yang laknatullah itu menurut saya itu. Dan itu perlu kita waspadai, dan barangkali kami berharap kepada Pak Cahyadi untuk menyadarkan orang-orang seperti itu di lingkungan Bapak. Kemudian yang kedua, kami sangat mendukung ternyata di makalah Bapak sudah bertauhid. Selamat datang Pak kepada tauhid kami. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Cuma di dalam makalah Bapak ini, Bapak masih mengalami ambivalensi, masih agak ragu-ragu Bapak bertauhid itu. Kami mengharap Bapak supaya tuntas benar. Salah satu buktinya begini, Bapak mengutip misalnya, kita harus menjawab dengan benar dan beralasan. Benarkah kitab suci ilham ilahi? Masihkah kitab suci relevan untuk dijalankan? Benarkah ada Allah? Benarkah kebenaran ilahi kita sama? Salah satu masalah utama umat Islam dan Kristen yang harus dijernihkan adalah sosok Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, berkat atau kutuk bagi manusia, atau sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi atau bukan. Satu pekerjaan rumah sangat besar di kalangan teologi Kristen dalam hal ini, sebagaimana diungkapkan Dr. C. Grunen. Dan barangkali itulah problem utama seluruh kristologi. Bagaimana tauhid Allah dengan jujur dapat dipertahankan dengan tidak sedikit pun mengurangi kedudukan dan peranan Yesus Kristus, dan sebaliknya bagaimana mempertahankan kedudukan dan peran unggul Yesus Kristus sesuai dengan tradisi Kristen dengan tidak mengurangi tauhid. Ini namanya menyatukan siang dan malam. Tidak akan mungkin. Yesus Kristus menurut tradisi Kristen itu Tuhan, disembah, dan itulah yang dikritik oleh Al-Quran. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu oknum ketiga dari tiga Tuhan. Lalu Bapak mau bertauhid masih mempertahankan tradisi ini, itu sesuatu hal yang menyedihkan. Maka oleh sebab itu kami menganjurkan Bapak ya tuntas sajalah, insya Allah mudah-mudahan ya bisa benar-benar, dan ketuntasannya itu ya saya kira kita kalau merujuk kepada hadis Nabi Muhammad, Nabi mengatakan begini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ya, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la yashhadu min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah menyaksikan atau mengetahui tentang aku seorang pun dari umat ini, apakah dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak bersyahadat kepada aku dan tidak mengikuti syariahku, maka dia pasti menjadi penghuni neraka jahanam. Jadi saya kasihan juga Bapak Cahyadi sudah bertauhid tapi menjadi calon penghuni neraka jahanam gitu. Jadi karena Bapak masih tanggung. Bagaimana supaya tuntas? Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persoalan yang berikut yang Bapak kemukakan di sini adalah masalah Alkitab. Bapak mengatakan di sini di makalah bahwa ya, di sini dikatakan isi kitab suci tidak bertentangan. Memang seharusnya tidak bertentangan. Itu yang ideal. Tetapi kenyataannya bertentangan. Kami bisa menunjukkan ribuan bukti daripada pertentangan yang terdapat dalam Alkitab, tapi barangkali momentumnya belum bisa. Kenapa bertentangan? Karena kalau kita lihat sejarah agama berbeda dari apa yang Bapak kemukakan tadi. Bapak mengatakan orang takut, kemudian lari kepada sesuatu dewa dan sebagainya. Tidak. Di dalam Islam itu, agama yang pertama itu monoteis, nabi-nabi. Wa immin ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak satu umat pun kecuali sudah datang nazir, memberi peringatan, dan peringatan pertama adalah tauhid. 1 menit lagi Pak. Ya. Maka oleh sebab itu ajaran pertama adalah tauhid, dan
kemudian terjadilah infiltrasi tangan-tangan kotor terhadap ajaran daripada nabi-nabi itu. Nabi Adam datang dengan tauhid, datang Qabil menghancurkan agama Nabi Adam. Siapa itu? Nuh datang dengan tauhid, datang Kan'an menghancurkannya. Nabi Ibrahim datang dengan tauhid, datang Azar menghancurkannya. Nabi Musa datang dengan tauhid, Musa Samiri menghancurkannya. Datang Nabi Isa dengan tauhid, dihancurkan oleh Paulus. Dan kitab Paulus itu masih Bapak kutip-kutip di sini. Kitab Roma, kitab macam-macam. Kami berharap nanti makalah Bapak yang akan datang nggak usah mengutip yang namanya Roma, Korintus dan sebagainya. Itu kitab Nabi, maaf, dalam ayatnya memang itu Nabi palsu, Nabi pendusta. Menurut kitab Roma pasal 3, oleh dustaku, ya dikatakan begitu kan, semua bangsa mendapatkan berkah oleh dustaku. Itu dalam kitab Roma pasal 3 ayat 5 sampai 7. Jadi kalau Bapak masih mengutip-ngutip Roma dan sebagainya itu Bapak masih belum tuntas. Cukup, Pak. Maka saya kira. Terima kasih. Baiklah, kita akan lanjutkan sekarang ke bentuk tanya jawab. Kami persilahkan kepada pihak Kristen untuk bertanya, Pak. Mempertanyakan masalah-masalah yang berkaitan tadi. Saya kira ada tema-tema yang tadi dimasalahkan oleh Bapak, misalkan Allah, Yesus, Allah, Muhammad. Ya, baik. Kemudian juga hal-hal yang memang menjadi tema pokok kita. Saya akan menggunakan ini menjawab singkat saja pertanyaan tadi. Khusus bertanya dulu, Pak. Baik, saya akan bertanya kepada Pak Solekan. Kita ini dalam agama Ibrahim disebut beriman kalau taat, takwa. Pertanyaan saya, takwa kepada siapa dan apa ukuran takwanya itu? Mungkin jawabannya perintah Allah. Perintah yang mana yang menjadi harus ditaati semua? Barangkali saya perlu jelaskan. Barangkali banyak atau sebagian besar orang Kristen itu beribadah hari Minggu. Tapi ketika kami membaca kitab suci, maka kami kembali kepada hari Sabtu. Ya. Nah, ketika saya baca itu di Al-Quran, itu juga ada perintah semacam itu. Apakah itu sudah dirubah? Amandemennya kapan? Ya kan? Saya juga ingin bertanya kapan amandemennya. Misalnya Al-Baqarah 6566. Jadilah kamu monyet sehina-hinanya kalau kamu melanggar hari kesucian hari Sabtu. Ini ukuran ketaatan. Dan ini diberikan padamu, hai Muhammad, untuk menjadi pelajaran buat kamu, menjadi pelajaran bagi orang yang akan datang, menjadi ketakwaan bagi orang lain. Ini satu pertanyaan soal ketakwaan. Karena ukuran takwanya ini harus sama dulu supaya kita sama. Kalau bagi kami, ukuran takwanya itu jelas, akan Torah dan As-Syahadat. Jadi kami orang Kristen ini punya Torah 10 perintah Allah dan punya syahadat, sama Pak syahadatnya. Dalam Yohanes 17, kalau saudara muslim kita ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam Yohanes 17 ayat 3, kalau diarabkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna al-masihu rasulullah. Sama, Pak. Okay. Barangkali saya kenal Allah lewat Yesus, Bapak kenal Allah. Jadi inti pertanyaannya Bapak ketaatan ukurannya sampai di mana? Sebab kalau kami ketaatannya jelas 10 perintah Allah. Taurat. Sebab di dalam salah satu kalimat di dalam Quran, kalau tidak salah dalam Al-Maidah 68, itu dikatakan tidak kamu dianggap beragama sedikit pun kalau kamu tidak beriman. Mungkin Pak Wib bisa bacakan, sebab di kami ada litbang yang bisa bahasa Arab juga. Tapi saya kira tidak perlulah, sudah tahu. Tidak kamu dianggap beragama sedikit pun kalau kamu tidak menjalankan, tidak beriman pada Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran. Saya kira satu saja pertanyaannya. Terima kasih. Agama Ibrahim, iman dan takwa. Jawaban saya, tolong Bapak kemukakan istilah iman dan takwa dalam Alkitab. Yang Bapak artikan iman takwa istilahnya apa? Jadi orang Islam punya ini iman, takwa, ada sabar, ada syukur. Nah sekarang apa istilahnya dalam Alkitab? Sehingga Bapak hubungkan Ibrahim dengan keimanan tadi itu satu soal. Jadi
Jawabnya ini kembali, Ibrahim satu kesatuan. Maka Bapak baca pada surat Al-Baqarah ayat 140. Ibrahim dengan anak turunnya itu bukan Yahudi dan bukan Nasoro. Siapa itu Yahudi Nasoro menurut Al-Quran? Bapak baca surat Al-Ma'idah ayat 12 sampai 15. Yang dikatakan Yahudi itu adalah Bani Israil yang melanggar janji. Sehingga mereka yuharifunal kalimah. Yuharifunal kalimah diterangkan pada Al-Ma'idah ayat 46, itu Yahudi. Jadi Yahudi itu aliran paham yang muncul dari Bani Israil. Dan munculnya itu menurut Dr. Aba Eban dari mantan Menteri Luar Negeri Israel itu dalam bukunya Sejarah Umat Israel, munculnya Yahudi sebagai paham adalah pada waktu orang Israel jadi orang tawanan di Babilonia. Dari Yahudi nanti muncul paham Nasrani, maka surat Al-Maidah kembali ayat 14. Minal ladzina hadu yuharifuna wa minal ladzina qalu inna nasara, begitu. Jadi Nasrani itu satu paham yang muncul dari Yahudi. Dan itu dibenarkan dalam kitab Injil Perjanjian Baru. Kisah Rasul-Rasul. Paulus itu kan orang Parisi. Dia yang bikin mazhab Nasrani. Kisah Rasul pasal 24 ayat 5 gitu. Maka pertanyaan yang saya hubungkan tadi itu kan kaitannya dengan masalah iman begitu. Nah, soal syahadat ini akan dijawab oleh teman saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa dalam al-Islam yang namanya kebenaran itu adalah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu dalam Quran dan Sunnah. Maka perlu diketahui barangkali pembicara dari kaum muslimin ini ada yang salah, itu tidak bisa dinisbahkan kepada Islam, tapi dinisbahkan kepada pribadi. Adapun ketika kita berdiskusi dengan bapak-bapak yang di depan kita, kesalahan dan kebenaran ketika sedang mengutip Alkitab itu seberapa jauh kelurusan nukilan itu dalam Alkitab dan sejarah yang diungkapkan oleh bapak-bapak. Dan kita sepakati semua bahwa namanya sejarah itu didasarkan atas fakta. Jadi jangan sampai kemudian lari kepada pribadi-pribadi. Dan saya sangat senang ada berbagai macam kesepakatan-kesepakatan antara kita dengan pihak Nasoro tentang ketauhidan bahwa Allah adalah Allahnya, ilahnya Ibrahim, Yakub, Ishak, Ismail, dan seluruh Nabi dan Rasul. Termasuk Allahnya Nabi Isa alaihissalam adalah Allahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita bawahi. Dan yang namanya al-Islam itu adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan syariat yang dibawa oleh nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah al-Islam, Nabi Muhammad SAW adalah al-Islam, maka dari situ kita katakan bahwa semua yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti nabinya, maka dia adalah seorang muslim. Dan kita dapatkan ternyata Nabi Isa alaihissalam juga memesankan kepada umatnya, karena beliau sangat sayang dengan umatnya yang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti datang seorang nabi baru yang itu juga saudaranya Nabi Isa alaihissalam, satu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka hendaklah mereka mengikutinya. Maka ketika Bapak mengatakan syariatnya siapa? Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bahwa semuanya itu diberikan syariat dan minhaj, diberikan syariat dan aturan main. Untuk itu saya katakan bahwa ketika kita sudah sama-sama, maka kita perlu mengkerucutkan lagi saja. Ya. Ketika kita beriman Nabi Isa adalah bukan Tuhan tapi Nabi, sebagaimana dikatakan oleh Bapak, dan kita beriman Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi bukan sebagai Tuhan, maka barangkali untuk masa yang datang diskusinya adalah bagaimana sikap kita kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun dikatakan oleh Bapak bahwa kenapa orang Islam kok merubah di amandemen kapan? Kita katakan bahwa kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW membenarkan akidah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dan membenarkan sebagian syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Nasara
dan mendatangkan syariat yang baru. Maka kita katakan, karena setiap nabi membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran nabi sebelumnya dari sisi syariah karena perkembangan zaman, maka ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap mengimani kalau Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi dan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau bawakan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan ketakwaan kita kepada Allah ketika kita beribadah pada hari Jumat, karena itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, sejauh mana kebenaran kita ketika kita melaksanakan ajaran Islam, sejauh mana kebenaran kalau kita melakukan hari Jumat, dan sejauh mana kenapa kita tidak mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam, itu barangkali persoalan yang akan datang yang perlu kita kerucutkan. Iya. Adapun yang lainnya yang sama, saya sambut gembira itu. Tinggal satu langkah lagi kita buktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan seluruh syariatnya. Setelah itu insya Allah kita bersatu dengan mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagaimana Bapak isyaratkan dalam perkataan Bapak-Bapak tadi. Terima kasih. Oke. Mungkin ada tanggapan Pak? Mungkin ada hal yang ingin diperjelas? Terima kasih moderator. Yang pertama saya jawab dulu pertanyaan Pak Solehan. Apa iman dan takwa? Kalau iman di dalam Ibrani 11 ayat 1 jelas, iman adalah percaya yang sungguh kepada Allah yang tidak kelihatan. Bukan artinya, istilahnya itu apa? Iman, faith. Bahasa Ibrani-nya iman. Ya, Iya, faith, ya iman. silakan. Dan takwa itu adalah menuruti perintah Allah. Itu juga bahasa Ibrani. Yohanes 14 ayat 15. Saya bukan artinya Pak. Istilahnya itu kata iman, takwa itu istilah dalam Alkitab ada enggak gitu loh. Bukan artinya Pak. Oh, kalau di dalam bahasa kami, bahasa Ibrani, tentu tidak, tulisannya bukan iman. Apa? Yang saya tanyakan. Ya, faith. Faith bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggrisnya di faith. Apakah Injil asalnya bahasa Inggris itu Pak? Saya nanti Jadi itu tolong istilah. bukakan dulu. Bukakan. Alkitab Ibrani dibuka. Cari iman. Jadi sekali lagi ya, yang saya tanyakan istilahnya, bukan Oke, artinya. supaya tidak habis waktunya, Ya. kata persisnya nanti Boleh, silakan Bapak. saya akan jawab yang lain. Oke. Yang kedua adalah tanggapan Bapak Nawi ya, Iya. bahwa Paulus adalah nabi palsu. Saya kira dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan, saya tidak akan mencampuri tulisan Quran itu sah atau tidak, masuk akal atau tidak, karena itu imannya orang Islam. Kalau soal tulisan Paulus, bagi orang Kristen itu bukan palsu. Tapi bahwa banyak orang yang tidak mengerti tulisan Paulus dan menjadi sesat, ya. Dan di dalam tulisan Paulus dalam Rom 3 ayat 31 dikatakan, apakah karena iman kami melupakan atau melanggar hukum Taurat? Tidak. Jadi orang Kristen yang beriman kepada Allah tidak harus melanggar hukum Taurat. Ini sudah diperingatkan oleh Rasul Petrus. Dalam Petrus 3, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kita juga untuk memperoleh selamat. Sebab sama juga seperti Paulus saudara kita yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal ini dibuatnya dalam segala suratnya. Apabila dia berbicara tentang perkara ini, tentang iman dan tauhid ini, dalam hal suratnya ada hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya, kehilangan tauhidnya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Jadi yang salah bukan rasulnya. Ini penting. Yang salah adalah orang yang menafsirkan tulisan rasul. Nah, ini jawaban kami. Saya tambahkan tadi udah ketemu, iman itu emunah. Emunah. Ya, bahasa Ibraninya imunah. Artinya keteguhan, kesetiaan, tegak dengan kebenaran. Takwa taat. Taat. Biar dicari lagi di dalam kitab sucinya. Nggak apa-apa, karena Anda harus membaca itu dari letter yang tertulis di dalam. Saya tidak bisa menjawab itu sesuai dengan kesepakatan tadi. Saya akan menjawab itu kalau tertulis. Jadi kalau saya menjawab menurut kata-kata saya, kita bukan diskusi cari kebenaran.
Jadi tulislah, kalau di Quran tadi dikatakan jadilah kamu keras sehina-hinanya kalau melanggar kami hari Sabtu, jelaskan itu. Apa masih berlaku atau tidak? Jadi ini bukan mencari-cari, tapi itu bunyinya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang lain, apakah Yesus membuat agama? Tidak. Yesus tidak membuat agama. Yesus hanya berkata, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Dia hanya menunjukkan jalan. Agama nabi-nabi sampai agama Yesus dulu tidak disebut Kristen, tapi jalan Allah, jalan Tuhan. Mungkin nanti Pak itu penjelasannya. Saya kira hanya mengkonfirmasi pertanyaan itu sudah terjawab. Ya, ini tadi. Pertanyaan tadi saya jawab satu-satu. Kemudian sangat jelas tadi pertanyaan kalau kita sudah sama bahwa Allah kita itu tauhid, Allahnya Ibrahim, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Pertanyaan saya justru sekarang kembali kepada Bapak. Kalau kita sudah Allahnya Ibrahim, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, apa bedanya kita dengan Yahudi dengan segala kaidah Tauratnya itu? Kalau saya dengan Yahudi konsepnya berbeda jelas. Yahudi menjalankan 10 perintah Allah, ya. Tapi dia menolak nabi-nabi dan rasul-rasul termasuk Yesus Kristus. Jadi kalau saya dengan Yahudi saya tidak buang semua. Yang saya buang adalah kemungkaran dia menolak nabi. Tapi yang 10 perintah Allah saya jalankan. Karena itu dari Allah. Ditulis oleh jari Allah dalam kitab suci. 10 perintah Allah itu tidak ditulis oleh manusia. Tapi ditulis oleh perintah Allah. Nah, saya kira saya tidak tahu apakah sama tidak dengan Islam dalam pandangan soal ini. Jadi kalau kita sama Allahnya, kemudian bagaimana kita menyikapi perintahnya Allah kepada Musa? 10 perintah Allah itu sama enggak dalam ukuran ketaatannya? Saya kira ini. Terima kasih. Terima kasih mengenai kritikan yang atau pertanyaan tentang kunu qiradatan khasiin, hukuman jadi kera bagi orang yang menentang hari Sabtu. Di dalam Al-Quran itu adalah menceritakan kepada kita tentang kondisi umat lain yang menentang nabi mereka. Kemudian ketika dikatakan bahwa itu nakalan lima baina yadayhi wa mau'izatan lil muttaqin, maksudnya dari ayat itu adalah, hei orang-orang beriman, kalau orang Yahudi itu dijadikan oleh Allah kera karena penentangan mereka kepada nabi mereka, maka kalian juga akan mendapatkan hukuman kalau kalian menentang nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang namanya al-Islam bagi kami itu bukan hanya sekedar menyerahkan diri kepada Allah. Iya, tetapi penyerahan diri kepada Allah dengan cara menjalankan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Maka sudah sewajarnya banyak sekali ajaran Nabi Adam alaihissalam itu juga Nabi nggak kita jalankan karena memang sudah dihapus oleh Islam. Nabi Adam alaihissalam mengawinkan saudara, anak yang pertama dikawinkan anak yang kedua. Demikian juga nabi-nabi sebelum kita banyak memberikan syariat yang berbeda dengan nabi kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan supaya kita mengikuti syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang sama kita jalankan, yang tidak sama maka kita menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana ada namanya nasikh dan mansukh. Di sana ada sesuatu yang dihapus dan menghapus, dan itu hak prerogatif Allah, bukan kita orang-orang Islam. Karena Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian tuh punya syariat dan punya manhaj, punya sistem, punya hukum. Maka ketika kita mengikuti Rasulullah SAW berarti mengikuti Allah dan mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Sebab Nabi Isa sendiri mengatakan ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ikutilah dia. Dan menurut Al-Quran, dan itu yang kita yakini, bahwa Nabi Muhammad SAW juga sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil yang harus kita ikuti. Dan itulah yang kenapa kita kok kemudian tidak mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, karena memang Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita dengan sabdanya,
Wallah law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Demi Allah, kalau Musa hidup, tidak mungkin akan punya alasan untuk selamat di akhirat kecuali mengikutiku. Karena semua nabi adalah sama, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tinggal 2 menit, Pak. Persoalan yang tadi ditanyakan bahwa Paulus itu adalah rasul. Yang menjadi masalah katanya pemahaman terhadap apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, coba Bapak baca kitab Roma pasal 3 dengan lebih teliti. Saya bacakan. Ya. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi kebenaran Allah itu jadi melimpah gara-gara dustanya Paulus. Ini pengakuan dia. Nah, kalau dia rasul, berarti rasul pendusta. Dan itu berarti sudah sesuai dengan apa yang diperingatkan oleh Yesus, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Dan nabi palsu itu bisa memberikan mukjizat dan sebagainya. Itu menurut pemahaman kami, berdasarkan teks ayat, bukan isi daripada pemikiran kami, tapi teks ayat. Itu yang barangkali jadi masalah. Saya kira cukup.